Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa Spefet TV dimanapun Anda berada. Kali ini di podcast kali ini saya sudah kedatangan tamu spesial yaitu Duta Genre Padang Panjang. Saya akan perkenalkan di sebelah kanan ada namanya Maulidia Nurdini. Iya Pak. Iya. Terima kasih atas kehadirannya. Data ini dipanggil Dini ya. Iya Pak. Dini adalah juara satu Duta Genre Padang Panjang tahun 2022. Dan sebelah kiri ada Ula Umairah Al Ansari. Iya. Ya, selamat siang. Siang. Selamat siang. Ini dipanggil Lala ya. Iya. Lala adalah Duta Genre di media sosial. Iya Pak. Oke, kita akan tanya-tanya, Kang gali informasi dan gali kita akan ajak berdialog, diskusi, dan barangkali dari Dini dan Lala ada tip dan trik bagaimana mungkin akan menjadi the next-nya Duta Genre ya. Tapi sebelum itu kita tanya-tanya dulu ya, dari Dini dulu. Gimana sih perasaannya menjadi Duta Genre yang mana ini dari Pick M Akbar Nabila ya. Ini pertama kali menjadi duta yang lolos jadi juara. Iya, silakan Dini. Pertama dari Dini pribadi kaget Pak, juara 1 karena selama karantina terlebihnya melihat perjuangan teman-teman tuh kayak ambis banget Pak dalam segi materi maupun public speaking mereka lebih baik. Dan dari situ Dini mengambil pelajaran bahwa kita tidak bisa menilai seseorang dari luarnya saja, dan di genre ini kita juga dinilai dari akhlak, perilaku kita sesama di sana Pak, selama di sana. Berarti pemantauannya bukan hanya pas di depan juri ya? Iya. Kita dipantau terus selama kegiatan pas karantina pun kita dinilai ya? Iya. Setelah lulus audisi. Iya. Berarti memang itu ya? Memang penilaiannya sangat komprehensif, termasuk juga karakter berarti ya. Benar sekali Pak. Iya, menarik sekali. Jadi kaget ya pasti ya, iya, karena nggak nyangka juga ya, iya, sama Pak. Ya. Dengan yang mungkin di anggota temannya juga gitu ya, mungkin tidak ada menyangka karena nggak pernah ada di Pick M atau Nabila sebelumnya. Yang mana ini biasanya disabet sama Pick R yang lainnya atau Pick M lainnya. Kita berikut sama Lala. Iya. Nah, yang pertanyaan sama nih Lala. Gimana perasaan Lala jadi best sosial media? Iya, gimana? Awalnya tuh nggak nyangka aja gitu kan Pak. Rasanya tuh tiba-tiba langsung disebutin nomor lot. Ternyata Lala juga maju, kan. Jadinya tuh pas maju ke depan tuh rasanya tuh deg-degan gimana gitu kan Pak. Rasanya nggak nyangka aja gitu bahkan bisa maju ke depan gitu. Tapi pas udah selesai tahu udah mulai menenangkan diri, rasanya tuh bahagia banget gitu bisa maju ke depan gitu. Ya, berarti ini adalah hal yang perlu disyukuri ya. Iya. Disyukuri, dan ini menjadi satu pencapaian yang menjadi pencapaian berikutnya mudah-mudahan ya. Iya. Amin ya. Kemudian ini kan pasti Lala dan Dini melewati mekanisme yang tidak mudah ya untuk mencapai jadi juara 1 atau favorit atau best ya sosial media. Tentu melewati yang namanya pemilihan, tentu ada kompetisi, suasana kompetisi, berarti ada yang tersingkirkan, bisa nggak kita sebut tersingkirkan atau apa ya namanya itu ya, tereliminasi ya. Itu bisa diceritakan, kan dengar-dengar itu sampai 20 besar atau 20 terbaik 20 besar 20 besar ya, 20 iya, Pak, 20 Pi. Iya betul. Nah, menjelang 20 itu gimana mekanismenya? Apakah tiba-tiba di audisi udah jadi 20 atau gimana? Ayo, siapa yang jawab nih? Lala aja. Oke, silakan Lala. Jadi di awal itu kami kan melakukan registrasi terlebih dahulu kan Pak, pendaftaran, melengkapi berkas-berkas, lalu kami Ini bisa diambil pas yang ini aja kan, pembarisan yang 3 yang dia iya. Udah, kita jawab lagi, nanti kita cut yang bagian itu ya. Silakan dijawab ya. Jadi tuh kami di sini sebelum melakukan audisi kami mempersiapkan
berkas-berkas terlebih dahulu. Lalu setelah menyelesaikan berkas-berkas, kami di sini bukan audisi melalui ada 5 posko. Yang pertama itu ada posko bagian genre, wawasan kebangsaan, lalu di tes psikologi, ada pengetahuan tentang kependudukan, lalu yang terakhir ada di posko minat bakat. Jadi selama itu kami dari pagi sampai sore melakukan interviewnya itu berganti-gantian kan Pak. Jadi selesai interview semuanya, malamnya langsung diumumkan pengumuman duta genre yang memasuki 20 besar. 20 yang PA dan 20 20 P. yang Ada P. 5 tadi, 5 posko apa? Wawasan Ada wawasan kebangsaan, lalu genre, wawasan tentang genre, genrenya, wawasan tentang psikologi, kependudukan, wawasan pendudukan, psikologi, sama minat bakat. selama minat bakat. Berarti itu bentuknya apa ya, interview langsung? Iya, interview Bukan langsung. tertulis ya? Bukan. Oh, jadi interview ada 5 posko yang harus dilakukan. Iya. Dan itu menghabiskan pastinya berjam-jam ya? Berjam-jam. Jam-jam ya? Dari pagi But- sampai Iya, maghrib. pasti butuh stamina dan konsentrasi yang bagus ya sama fit. Oke, menarik ya. Mudah-mudahan mungkin ada nih remaja-remaja ya, mungkin adik-adik atau remaja-remaja yang menonton ini yang berencana ikut jadi duta genre tahun depan, ini dipersiapkan yang 5 tadi ya. Iya. Nah, supaya perkuat wawasan-wawasan yang tadi. Kemudian kita ingin tahu juga siapa sih yang bisa ikut jadi duta genre ini. Terus standarnya gimana? Apa ada standar tertentu nggak? Ya, dari dutanya yang nomor 1 ya kita tanya ya. Juara satunya silakan. Yang pertama pastinya harus menjadi anggota PIKR di sekolah masing-masing. Iya, atau PIKM kalau Iya, di PIKM, perguruan di tinggi mahasiswa, iya. mahasiswa. Terus bersekolah di Padang Panjang. Mm-hmm. Eh, Harus KTP Padang Panjang kah? bukan Pak, tetapi Tapi misalkan sekolahnya di sini. iya sekolahnya di sini atau bertempat tinggal di Padang Panjang. Walaupun kakaknya bukan Padang Panjang. Iya, Oh, dari gitu. Dini sendiri bukan di Oh kakak di gitu. Padang Panjang. Yang Pak. penting sekolahnya di Sekolahnya Padang di Panjang Padang ya. Panjang. Oke. Dan terdaftar di anggota PIKM. Ya, Sekolah. itu yang pertama ya. Iya. Kemudian harus punya yang tadi ya, wawasan tadi ya. Iya. Di kampus atau di sekolah itu punya seleksi juga pastinya ya untuk dikirim jadi anggota calon. Ada Ya, seleksi. pasti ada seleksi ada juga seleksi. ya. Kalau untuk yang lain-lainnya apa ada? Seperti ada Apa rapor beberapa atau nilai syarat-syarat. atau gimana? Enggak, kalau lapor sih enggak Pak. Rapor enggak ya? Enggak. Hmm. Eh, Kalau surat- dari fisik nih, kan kita lihat duta ini apakah harus good looking? Apakah tingginya harus sekian, berat badannya sekian? Apa ada nggak aturan begitu? enggak ada kategori Nggak ada seperti itu. kategori. Tidak ada ya? Iya, Pak. Cuman kalau kita lihat anggota genre itu memang udah ideal-ideal ya sepertinya. Sudah bagus-bagus ya. Kalau Dini dulu basicnya apa ya? Pernah jadi paskibra ya? Oh, iya. Tahu kan Pak ya? Lah dari riset kita ya. Iya, Pak. Kemudian gini kita mau tanya nih, tujuannya sih. Ini tujuan ada kegiatan genre ini apa sih sebetulnya? Tujuannya itu pastinya untuk mengajak, memberikan edukasi terutama kepada remaja tentang bagaimana kesehatan reproduksi, tidak melakukan seks bebas, tidak menggunakan narkoba, dan perencanaan kehidupan kedepannya lebih baik. Jadi harus berencana Dimulai dari dimulai sekarang. sejak remaja ya. Iya. Jadi jangan sampai salah langkah yang mengakibatkan masa depannya hancur ya. Iya, betul. Bagus sekali berarti ya. Karena mungkin dulu sih kan nggak ada di zaman Bapak tuh nggak ada ya yang begini-begini ya. Jadi masa depannya udah gitu aja dijalanin. Kalau sekarang berarti konsepnya masa depan harus direncanakan. Direncanakan. Oh iya. Oke, menarik ini. Kemudian kita mau tahu dampaknya apa sih kegiatan ini dan kepada siapa sih dampaknya bisa dirasakan? Lalai. Ya, silakan, Dampaknya itu buat remaja. Jadi di sini kita bakal mengetahui gimana sih pergaulan yang baik itu, gimana sih gimana caranya kita cara apa? Cara ini pola hidup mungkin, Iya, pola cara kesehatan pola hidup ya. dan kesehatan. ya. Lalu cara kita memakai media sosial yang baik. Oh iya, ya betul. Oke ya karena Dini si Lala kan
di base sosial media ya, karena remaja ini kan pengguna sosial media mungkin terbesar kali ya, bisa dikatakan ya, karena Iya. yang mereka menggunakan banyak akun kadang-kadang gitu ya, dan mereka harus bijak ya menggunakan Iya, itu, karena ini berkaitan dengan kesehatan, bukan hanya kesehatan fisik sebetulnya, tapi juga kesehatan jiwa ya, Jiwa juga. kesehatan mental dan jiwa. dan jiwa. Kan banyak tuh kasus-kasus remaja ya, kasus bullying gitu Iya. ya, kasus ada yang yang kita tahu nih belakangan ini ada kasus yang marak di Padang Panjang juga, ada yang dibawa lari gitu kan, Iya, kabur gitu. Soalnya kan karena pengetahuan dan edukasi itu yang Edukasi belum, yang kurang. ya edukasi yang kurang. Oke, sekarang pertanyaannya gini, bagaimana sih pendapat Lala dan Dini ya, pandangannya terhadap remaja di Indonesia, tapi khususnya di Padang Panjang? Apakah remaja di Padang Panjang ini sudah bisa dikatakan baik sehingga nggak perlu dilakukan edukasi lagi? Oh iya, mereka sudah aman-aman aja kok, karena kan sekolah kita, kota kita kota pendidikan. Atau masih ada remaja-remaja di Padang Panjang yang sepertinya perlu dibimbing atau perlu diedukasi supaya mereka punya masa depan yang lebih baik? Oke, ya ini dulu ya. Oke, Dini, gimana pandangannya terhadap remaja di Padang Panjang? Pastinya sangat perlu, Pak, sangat perlu, karena kan tidak semua remaja yang mengetahui tentang ini. Kita terutama kami sebagai remaja, memberikan edukasi dan penanaman nilai moral, Pak, kepada setiap remaja, bagaimana untuk mempersiapkan diri ke depannya, karena di tahun 2045 Indonesia akan menjadi Indonesia emas, di mana usia produktif lebih banyak daripada non produktif. Di sini dari remaja kita harus meningkatkan skill agar pada tahun tersebut kita tidak menjadi pengangguran. Udah siap ya? Udah. Siap pakai, siap berkarya ya. Nah, Karena di saat itu ada namanya bonus demografi Bonus ya, demografi. di Indonesia emas ya. Iya. Oh iya betul ya. Berarti program genre ini relevan dengan persiapan Indonesia emas itu ya. Karena yang akan membangun Indonesia di tahun 2045 ini ya berarti remaja-remaja yang ada saat ini. Iya. Supaya nggak jadi apa namanya, bisa jebakan demografi, berarti yang harus disiapkan. Nah sekarang dari Lala nih gimana? Kenapa Lala? Ini kan pandangan Dini tadi ya. Lawan Lala, remaja di Padang Panjang khususnya ya, di Padang Panjang ini gimana? Remaja di sini kita masih perlu untuk mengedukasi remaja-remaja, karena masih banyak remaja-remaja yang sering berkeliaran malam pada malam hari. Terus juga banyak remaja-remaja yang lebih sibuk bermain game di tepi jalan, mencari wifi gratis untuk main game bareng-bareng temannya. Sosial media juga. Iya, sosial media Dan juga. sosial medianya agak kurang bijak ya. Iya. Dari bahasa-bahasa kita lihat ya. Oh iya ya betul. Berarti ya ini berarti tugasnya duta-duta ini ya. Duta-duta ini dan tugas kita semua, mungkin orang tua juga yang nonton, ada tugas kita bersama supaya generasi ini bisa dipersiapkan menuju Indonesia emas. Ya, yang dari tadi ya, bukan hanya kepada intelijennya, tapi juga akhlaknya ya, atau karakternya. Nah, ini tanya lagi nih sama Lala dan ini ya, what next ya? Kira-kira apa selanjutnya? Mungkin bisa berbagi sini. Kira-kira apa goalsnya? Mungkin di duta ini apa goalsnya, atau boleh juga di secara pendidikan atau secara mungkin apa rencananya ke depan? Yeah. Kalau Dini mungkin sebagai remaja terkhususnya Pak akan lebih memberdayakan remaja-remaja khususnya di Kota Padang Panjang dalam mempersiapkan gizi bagi perempuan, terutamanya karena Dini perempuan. Karena di masa depan anak yang unggul dan sehat akan dilahirkan oleh ibu-ibu yang sehat dan juga terpenuhi nutrisinya. Untuk salah satunya pencegahan stunting. Karena stunting marak-maraknya sekarang. Iya betul. Oh iya, dan ini cocok juga ya sama background pendidikan sekarang di Akper, di kesehatan dan kesehatan di perawat ya. Iya. Dan isu stunting juga isu yang negara kita belum lepas dari itu. Bagus ya, silakan dilanjutkan. Oke. Berikutnya pertanyaan sama, what next ya? Nextnya apa yang mau dilakukan dari Lala? Bagi pribadi Lala sendiri, di sini kan Lala sebagai duta base media sosial. Jadi di sini akan mengedukasi remaja kembali untuk berbijak dalam
menggunakan sosial media agar tidak terjadinya pelenceng-pelencengan dalam melakukan media sosial. Betul. Ya, kalau kita lihat kan kontennya itu bisa dibilang tidak ada filter ya di media sosial. Yang mana filternya ya diri kita sendiri ya. Remaja itu rentan dengan hal itu karena mereka belum punya pengetahuan dan filter itu. Itulah tugas kita bersama gimana mereka punya filter sendiri, karena memang di internet sepertinya ada filter tapi ya nggak bisa dikontrol ya. Kita lihat dari bahasa, tampilan gambar, video segala macam. Ya silakan Lala giatkan itu ya. Berarti menggiatkan gimana mengedukasi supaya lebih berbijak bermedia sosial khususnya pada remaja. Oke, terakhir Yunisa, sebelum kita tutup kegiatan ini, talkshow ini, kita minta pesan ya, pesan bagi remaja yang menonton kegiatan ini. Silakan dari Dini, silakan lihat kamera ya. Boleh pesan sama remajanya apa dari Dini? Pesan untuk remaja-remaja khususnya di Kota Padang Panjang, pertama harus lebih mengenali diri terlebih dahulu, mengenali apa kekurangan dan kelebihan. Dan kelebihan itu bisa dijadikan sebagai life skill, di mana life skill ini sangat berguna di masa yang akan datang. Dan sebagai remaja kita harus menjauhi yang dimana adanya seks bebas, kenakalan remaja, dan menjauhi narkoba. Oke, terima kasih. Ini dan berikut pada Lala. Pesan Lala buat para remaja lebih bijak lagi dalam menggunakan sosial media dan melakukan hal-hal positif di sosial media. Lebih banyak lagi mengedukasi remaja-remaja atau teman-teman sekitar dalam menggunakan media sosial. Ya, betul sekali ya. Karena kita lihat sosial media ini kan punya kekuatan khusus ya. Kita bisa ngajak orang di sana, bisa mengkampanyekan sesuatu, bahkan kita bisa memanfaatkan itu sebagai pundi-pundi uang ya, sebagai bisnis ya. Kita masak di rumah, kita foto, upload. Orang dari mana aja bisa tahu ya. Dan itu jadi hal yang positif ya, daripada kita stalking atau kepoin yang nggak jelas, atau ngomen-ngomen yang nggak jelas ya, atau ikut, yang parahnya ikut menyebar hoax tanpa mengklarifikasi. Ada nih berita langsung di-share. Belum itu berarti kita ikut menyebar hoax ya. Oke, terima kasih atas kesempatannya untuk hadir di sini dan kesediaannya pada Lala dan Dini. Kita harapkan Dini dan Lala makin sukses lagi ke depannya. Kita doakan. Dan ini bukan prestasi yang diakhiri, tapi ini ada prestasi yang memicu prestasi-prestasi yang lainnya dan bisa menginspirasi remaja-remaja yang lainnya, khususnya di Kota Padang Panjang. Oke, terima kasih pemirsa SPMP TV. Sampai di sini pertemuan kita di acara talkshow kali ini. Sampai jumpa di pertemuan talkshow berikutnya. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Dan sampai ketemu di talkshow berikutnya. Saya Endar Madesa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.